Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Penjilat Darah Haid yang memasuki part yang ke-6. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Cerita ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ros Ochani. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tepat di depan wajahnya, wanita penjilat darah haid itu tersenyum licik ke arahnya dengan banyak mengeluarkan tetesan darah busuk dari hidungnya. Tubuh Khadijah pun mundur dengan cepat. Ia mulai merasa takut akan kehadirannya, apalagi ia masih haid kala itu. Bagaimana jika wanita itu kembali menyerangnya? Di sini sepi. Hihihi. Suara cekikikannya itu terdengar nyaring. Telinga Khadijah seakan ingin meledak. Tubuh wanita tanpa kaki itu menggantung dengan posisi kepala di bawah di atas pohon mangga dekat rumah Pak Haji. Darahnya semakin lama semakin mengucur dengan deras, membuat pakaian putihnya ini tidak lagi terlihat putih. Bercak darah itu mengotorinya. Namun, satu hal yang membuat Khadijah merasa semakin jijik. Lidahnya menjulur dengan ukuran sangat panjang dan menjilati darah-darah yang menempel di tubuhnya. Dia menjilatinya dengan sangat rakus. Rambutnya menjuntai panjang ke bawah. Khadijah ingin berlari, tapi lagi dan lagi kakinya ini seolah membatu. Susah payah dia mengangkat kakinya, tapi tetap tidak berhasil. Mereka beradu pandang. Semakin lama Khadijah menatapnya. Mata wanita itu terlepas bebas, lalu menggelinding menuju kaki Khadijah. Tubuh Khadijah semakin terasa lemas. Tangannya mencari-cari benda yang bisa dipegang. Berhasil. Telapak tangannya menyentuh benda keras di belakangnya. Dia berbalik, tapi seketika perasaannya berubah. Tangannya memegangi wajah penuh belatung milik wanita itu. Khadijah bingung sekaligus takut. Wanita penjilat darah haid itu ada dua. Dia melihat kembali ke depan, tapi tidak ada siapapun di sana. "Au!" jerit Khadijah saat jemari tangan kanannya sudah berada di dalam gigitan Nyai itu. Dia berusaha melepaskan diri, tapi sulit sekali. Bahkan mulutnya yang tadi sangat lebar kini berubah menjadi sangat sempit hingga menjepit jari Khadijah dengan kuat. Ingin sekali gadis itu berteriak meminta tolong, tapi suaranya hilang. Tangan kirinya sempat terlupakan. Setelah kembali ingat tanpa ragu, tangan kirinya menampar keras pipi borok itu. Plak! Dalam sekejap tubuh Nyai ini berserak di atas tanah. Darahnya menguar ke segala arah, menyentuh sendal jepit Khadijah. Tidak mau kehilangan kesempatan, gadis itu pun segera menaiki anak tangga menuju kobong Anissa. Dia berlari terbincang-bincang dengan napas tersengal. Sesampainya di depan pintu, Khadijah segera masuk. Namun, sebelumnya ia melihat ke arah tubuh itu berceceran. Aneh, tubuh wanita itu sudah kembali membentuk. Sontak saja Khadijah berlari masuk ke dalam kobong. As-sholatu khairum minan naum. Mendengar seruan itu, mata Khadijah terbuka dengan napas memburu. Suara Pak Haji itu berhasil meleburkan bunga tidur yang mencekiknya semalaman. "Ibu, kenapa tubuh abang bau sekali meskipun sudah mandi?" Banyak boroknya pula. Suara seorang balita terdengar melengking dengan nada bicaranya yang amat lucu. Jari telunjuknya menunjuk tubuh lelaki yang tengah terbaring di atas lantai, tanpa alas itu. Karena memang laki-laki itu sudah tidak betah tidur di atas kasur. Dia lagi kena cacar air, jawab sang ibu dengan ketus. "Cacar air itu apa, Ibu? Apa itu semacam donat susu ini?"
Tanyanya dengan donat tinggal setengah diperlihatkan pada ibunya yang hanya dibalas helaan nafas. Ibu kenapa tidak menjawab? Ayo jelasin bu. Ivi mau tahu, apakah borok itu rasanya manis seperti donat susu ini? Diam sebentar kamu. Apa tidak lihat ibu sedang masak kah? Bentaknya membuat anak itu tertegun dan tunduk. Baiklah ibu, tapi Ivi mau donat susu lagi. Ambil sendiri sana. Anak berambut ikal sebau itu merenggut, melangkah kecil dengan hentakan yang cukup kuat. Coba saja kalau ada ayah, pasti Ivi nggak dimarahin sama ibu mulu. Diambilnya sekotak kardus kecil berisi donat dengan rasa bervariasi, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut yang langsung dikunyah habis. Duh, kok masih lapar ya? Gerutnya sembari mengusap lembut perut kecilnya. Kaki mungilnya bergerak ke kamar sang ibu, berharap masih tersisa beberapa donat di sana. Tangannya sibuk mengacak-acak keranjang kecil, tempat ibunya beristirahat. Dak, apa ini? Tanyanya saat mangkuk berisi benda kenyal tumpah karena tersiku oleh anak itu. Ih, daging kok disimpan di atas kasur sih? Bau, rengeknya sambil mengempaskan benda di tangannya. Dasar anak setan, kenapa kamu masuk ke kamar ibu tanpa izin, nah? Sungutnya sembari menjewer telinga sang anak. Maaf ibu, Ivi cuma cari donat, tapi malah gak sengaja. Plak! Ucapan sang anak terpotong oleh tamparan keras dari ibunya sendiri. Apa? Mau bela diri kamu? Mau nangis? Nangis terus. Kenapa sih? Kamu itu harus terlahir di dunia sebagai beban. Mati saja sana. Mulutnya semakin berapi-api dengan mata melotot hampir terlepas. Sementara itu, tangisan anak kecil semakin terdengar kencang. Itu membuat amarah ibunya semakin menjadi-jadi. Selepas mendengar suara benda jatuh dari kamarnya, wanita berumur 30 tahunan itu segera beranjak dari dapur dengan masih memegang sebilah pisau. Ibu sudah sangat muak melihat kamu. Kamu itu beban keluarga yang hanya bisa menyusahkan orang tua. Tapi ayahmu malah menjadikanmu layaknya seorang ratu. Ibu gak suka. Ibu tentu lebih cantik dari kamu. Amarah sudah berada di ujung bilah pisau. Tangan kanan sang ibu berhasil menyobek kulit pipi anak itu dalam satu kali hentakan. Darah muncrat dari bersama cairan dari bola mata sang anak yang tidak sengaja tertusuk. Ibu, mata Ivi bu, perih bu, rengeknya dengan lemas. Diam kau. Jelap. Satu tusukan berhasil mendarat di perut kecil anaknya sendiri. Hingga ia harus kehilangan sang buah hati yang begitu sangat lucu. Diiringi dengan ceritan dan juga tangisan yang mulai pecah, wanita 30 tahunan itu tersadar atas apa yang telah ia lakukan. Jantungnya berdebar kencang saat melihat tubuh anaknya yang dipenuhi dengan darah. Tangannya yang memerah terkena bercak darah mulai mengguncang tubuh anak kecil yang sudah terbujur kaku itu. Bangun kamu, jangan bercanda. Astagfirullah, Nyai, teriak seorang pria yang usianya tidak jauh dari wanita itu. Ia menghampiri anaknya yang sudah lemas tidak berdaya. Teganya kamu membunuh anak sendiri. Nyai nggak bermaksud dan jelek. Astagfirullahaladzim, mimpi buruk itu kok kayak nyata ya. Perasaanku juga jadi sedih banget. Nggak tega lihat anak itu meninggal dengan cara yang tidak hormat, gumam Khadijah. Gadis itu melihat ke jam dinding yang menunjukkan waktu pukul 4:50. Apa nih? Khadijah merasakan kasurnya dingin dan sangat lembab. Astagfirullah, tembus. Darah haidnya ini tercecer di atas kasur, banyak sekali. Karena mimpi itu, ia bahkan tidak menyadari apa-apa. Khadijah melenggang pergi ke WC untuk membersihkan diri dan membawa lap basah kala itu. Tidak sampai 5 menit, gadis itu sudah berada di dalam kobong Anissa. Namun, kali ini dengan perasaan amat bingung. Loh, darahnya kemana? Pagi ini, Pondok Ima Surga hanya meninggalkan jejak sepi. Santri dan juga santriwati rata-rata
memilih pulang ke rumahnya masing-masing dan pindah karena kasus yang menimpa Cut dan juga Pak Haji. Meski ada beberapa orang yang masih tinggal di sana, tapi tetap rasanya berbeda, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada semangat yang biasanya menyinari wajah para santri. Pukul 6:30 pagi, Khadijah dan juga kedua teman-teman santriahnya itu sudah berjalan meninggalkan Kobong untuk menuntut ilmu di sekolah. Tidak lupa satu teman lagi dari Kobong Arijal yang masih setia bersama Pondok Ima Surga. Lelaki itu berjalan beriringan dengan Cut yang terlihat pucat. Lingkar hitam mengelilingi matanya seperti tidak tidur saja. "Cut, kamu kok pucat banget? Sakit ya?" tanya Dayat. Terlihat raut wajah khawatir di sana. "Gak apa-apa, kayaknya cuma kecapean aja kok." "Capek abis apa? Atau semalam kamu gak tidur ya?" Tidur kok, cuma mimpi buruk aja, gak apa-apa." Walah, gadis berkerudung putih itu menguap lebar yang langsung ditutupi dengan Dayat. "Mimpi buruk apa, Cut?" Khadijah nimbrung. "Katanya mimpi buruk itu jangan diceritain, Pak Mali." Mendengar jawaban itu, sontak semua orang diam kembali. Bukan hanya itu alasan Cut enggan bercerita, melainkan karena rasa malu yang amat besar. Dia bermimpi melakukan perbuatan dewasa bersama seekor kucing yang dicintainya, kucing yang selalu ada di sampingnya. Membayangkannya saja membuat dirinya sangat malu. Kenapa bisa bermimpi seperti itu? "Ci, kamu juga kayaknya gak tidur ya?" tanya Dayat lagi. "Ci, kok melamun?" Iya, apa gimana?" timbalnya setelah sadar dari lamunan. "Kamu gadang?" "Iya." "Loh, kenapa?" Gak apa-apa kok," balasnya yang diikuti satu senyuman licik. "Karena aku harus menyelesaikan semua masalah ini." Suasana ruang di kelas 12 MIPA itu terasa hening. Hanya ada suara cempreng Bu Siti yang tengah menjelaskan pelajaran kimia. Semua murid terfokus pada papan tulis yang sudah dipenuhi oleh berbagai rumus. Namun, satu murid di sana ini sama sekali tidak bisa fokus mencermati pelajaran. Ia duduk gelisah di bangku jajaran kedua di ujung kanan ruangan. Di sampingnya, Oci pun merasa tidak nyaman melihat temannya ini yang seperti sedang banyak pikiran. "Cut, kamu kenapa?" bisik Oci. Cut menoleh lalu menggeleng. "Kamu sakit ya? Kita ke UKS saja yuk." Punggung tangannya menyentuh kening Cut. "Panas? Aku gak apa-apa, Ci. Cuma ngerasa lemas aja dikit." "Lemas aja gimana? Kamu panas gini, Brak! Meja kayu itu menimbulkan suara keras setelah mendapat gebrakan dari tangan Bu Siti. "Kalian itu kalau mau ngobrol di luar saja," bentaknya pada Cut dan juga Oci. Kedua orang itu sontak menunduk. "Bu Siti, jika sudah seperti ini maka akan menjadi masalah besar. Keluar kalian. Ibu anggap kalian bolos." Mereka berdiri dan berjalan keluar ruang kelas dengan kepala tertunduk, lalu memutuskan untuk pergi ke UKS saja. Sesamanya di sana, Cut membaringkan tubuhnya di atas ranjang kecil. "Gara-gara aku kamu jadi bolos pelajaran, maaf ya," ucap Cut dengan wajah penuh penyesalan. "Apaan sih? Gak apa-apa kali, lagian aku juga harus rawat kamu kan? Aku gak apa-apa, Ci." "Udah stop, jangan ngomong gitu lagi, aku gak suka." Oci kemudian berjalan ke toilet untuk mengisikan baskom kecil di tangannya dengan air, kemudian mengkompres kening Cut agar tidak terlalu panas. "Makasih, Ci." Cut kemudian memejamkan mata dengan bibir tersenyum. "Lekas sembuh, Cut." Kring. Bel istirahat kemudian berbunyi. Pintu UKS terbuka tiba-tiba, seiring dengan munculnya satu gadis dengan napas memburu. "Cut, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa kok, Dija. Kenapa ngos-ngosan gitu?" timpal Cut. "Alhamdulillah, tadi aku mau nyusulin kamu pas pelajaran kimia, tapi gak dibolehin sama Bu Siti. Terus tadi aku dikejar kucing hitam pas mau buka pintu UKS, kayak yang gak dibolehin masuk gitu." "Jelas gak boleh lah,
Mau ngapain juga kamu kesini? Sok perhatian banget, tandas Oci sinis. Kenapa nggak boleh? Aku juga kan pengen tahu keadaan Cut. Kamu dalang dibalik sakitnya Cut, Dija. Masih mau bela diri? Udah Ci. Jangan terlalu nyalahin Dija. Dia nggak salah kok, lerai Cut kala itu. Sementara Khadijah kini tertunduk, merasa semakin terpojok dan menyalahi diri sendiri. Lebih baik kamu keluar aja deh Dija. Cutnya mau istirahat nih. Kehadiran kamu cuma ganggu. Baiklah. Khadijah memilih melangkah dan ia tidak mau menambah masalah. Cut, ayo pulang. Masih kuat jalan kan? Ajak Oci. Cut sudah berada di dalam kelas yang mulai sepi karena sebagian besar muridnya sudah pulang. Cut hanya bergeming sembari memainkan baju bagian bawahnya. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirin, Cut? Mau cerita? Aku mau anterin aku ke apotik yuk. Oci kemudian mengernyitkan dahi. Mau beli obat apa? Anterin aja. Di perjalanan pulang dari apotik, Oci terus nyerocos tanpa henti. Mulutnya tidak bisa diam, sibuk mempertanyakan apa yang telah dibeli oleh Cut. Kamu udah gila Cut, beli barang macam itu pakai baju sekolahan, protesnya. Emangnya salah? Ya jelas salah. Tadi kamu gak lihat ekspresi apotekernya? Dia menatap kita curiga. Ya gak apa-apa, bukan urusan mereka juga. Mereka jual barang buat dibeli kok. Gak gitu juga caranya Cut. Kobong Anissa sudah di depan mata. Ternyata Oci sudah nyerocos sepanjang ini. Udah, aku mau ke hamam dulu. Khadijah berdiri di lantai 3 setelah menjemur pakaian. Wajah berkulit putih itu dibiarkan tersapu angin. Matanya terpejam saat dirasakan perih menyeruak seisi hatinya. Kenapa ini semua harus terjadi? Apa salahku? Bahkan bisa membuat temanku sendiri sudah sangat membenciku. Ratapnya menengadah ke atas langit. Setetes air mata meluncur dengan sendirinya. Wah, tiba-tiba tubuh itu meringis menahan sakit di dalam perutnya. Jemari tangannya meremas kuat kulit perut yang terasa diperas. Au, sakit. Rintihnya tanpa ada yang mendengar seorang pun. Dia mengira ini adalah nyeri haid yang memang selalu datang. Namun kali ini rasanya berbeda. Perutnya panas sampai merasa ditusuk-tusuk. Tubuhnya meringkuk di lantai sendirian. Di sela-sela sakitnya, gawai di dalam saku bajunya bergetar lama. Ayahnya memanggilnya. Jari telunjuknya segera mengusap layar gawai ke atas menerima panggilan. Assalamualaikum ayah, ada apa? Waalaikumsalam. Gawat nak, Bunda jatuh dari tangga rumah. Sekarang lagi di perjalanan ke rumah sakit. Matanya kemudian membulat, jantungnya seolah berhenti berdetak. Astagfirullah, sekarang keadaannya gimana ayah? Bunda pingsan, banyak keluar darah dari kepalanya. Nanti deh ayah jemput kamu ke pondok. Ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tubuh itu melemas, dua kakinya terjulur tidak berdaya. Rasa sakit di perutnya tergantikan oleh rasa sakit hati atas perbuatannya sendiri. Maafkan Dija yang telah berbohong Bunda. Hitam pekat warna langit membuat rembulan terlihat bersinar terang. Langit cerah dihiasi gemintang itu sangat berbalik dengan keadaan di Kobong Anissa. Kakak jadi pulang sekarang? Kenapa nggak minggu depan aja? Kita di sini masih butuh kakak. Rintih Oci pada seorang perempuan yang usianya 3 tahun lebih tua. Maaf ya Cut, ini sudah jadi perintah mama buat pindah pondok. Sebenarnya kakak juga berat ninggalin kalian, apalagi dalam kondisi seperti ini. Perempuan yang dipanggil kakak itu salah satu santria yang sekobong dengan Oci. Dia kuliah sembari mondok karena alasan jarak. Namanya Aisyah. Dia santria terakhir yang keluar dari pondok ini karena permintaan orang tuanya. Padahal dia satu-satunya santria yang sangat peduli pada Cut, Oci, dan Khadijah. Nggak apa-apa, jangan nangis. Kakak akan sering-sering main kesini kok kalau diizinkan oleh mama. Oci merengkuh tubuhnya. Aku akan sangat merindukan kakak. Cut juga,
Cut menimpal disusul dengan memeluknya. Ya sudah, kakak pulang sekarang ya. Jaga diri dan juga teman-teman kalian. Tetap di sini, jangan sampai Pondok Ima Surga bubar. Mereka menjawab serentak. Siap kak. Aisyah berjalan keluar pintu kobong, tetapi berpapasan lebih dahulu dengan Khadijah. Loh, kakak mau kemana? Kakak mau pulang, Dija. Jagain teman-teman kamu ya. Kemudian lanjut berjalan membawa pulang barang-barangnya. Khadijah masuk ke kobong Anissa. Sekarang hanya tinggal dia, Cut, dan juga Oci di sana, dan diselimuti oleh rasa kecanggungan di antara mereka. Cut dan juga Oci sudah merebahkan tubuh di kasur masing-masing. Khadijah menyusul, tapi sebelum itu ia meminjam buku terlebih dahulu pada Cut. Ambil aja di atas lemari, Dija, seru Cut membolehkan. Tangan Khadijah mencari-cari buku bernama Fisika. Namun, ia malah menyentuh benda asing di sana, masih dibungkus plastik. Hah? Tespek? Ibu, Ivi sakit, tolongin Ivi. Ivi rindu ibu. Kenapa ibu gak pernah nyariin Ivi lagi? Sayang ibu, rindu ibu. Siapa saja, tolongin Ivi. Ivi gak tenang, Bu. Jangan kunci Ivi di sini. Tolong, tolong. Stop, siapa kamu? Teriak Khadijah yang telinganya sudah rapat ditutup tangannya sendiri. Matanya yang sedari tadi terpejam, kini mulai terbuka perlahan, namun seperti ada yang salah dengan matanya. Gelap, dia tidak mampu melihat apapun di sana. Tangannya beralih meraba-raba sekitar, mencari sesuatu yang dapat dia gunakan untuk berjalan di kegelapan. Dijah! Langkah Khadijah terhenti seketika saat kendang telinganya mendapati suara anak kecil persis di samping kanannya. Mata gadis itu semakin dibuka lebar tapi nihil, tetap gelap. Hihihi, sini, ayo main. Suara itu kini kembali terdengar dengan nyaring. Enggak, siapa kamu? Bentak Khadijah. Tangannya tidak henti meraba sekitar hingga jemarinya berhasil menyentuh sesuatu. Jangan sentuh mataku, sakit, sakit. Mendengarnya sontak Khadijah menarik tangannya lagi. Namun, satu tangan lebih dulu menyeret tubuhnya. Khadijah tersungkur di kegelapan. Dia terbanting tanpa bisa melihat apa-apa. Ibu, jangan sakiti teman Ivi. Ivi mau main sama dia. Jerit anak kecil yang terdengar dari kejauhan. Diam kamu. Au, sakit. Ibu, jangan kunci Ivi di sini lagi. Sementara jeritan itu terdengar terus-menerus, Khadijah tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya teriris mendengar tangisan yang meneriaki nama ibu. Ia ingin bergerak, tapi kakinya terasa sangat lemas. Tolong, siapapun itu, jangan sakiti dia. Rintih Khadijah sesaat sebelum matanya seolah tertusuk cahaya terang di depannya. Belum sepenuhnya penglihatan Khadijah normal. Ia lebih dahulu dikejutkan satu pemandangan di depannya. Tolong aku, Dijah. Brak! Astagfirullah. Nafasnya terengah-engah bersamaan dengan tubuhnya yang terbangun tiba-tiba. Matanya menatap sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya terdapat beberapa lemari baju yang berjejer khas milik anak santri. Tadi mimpi, tanyanya pada diri sendiri. Jari tangan itu mencubit pipi tirusnya berniat mengecek kesadaran. Au, sakit. Beneran mimpi ternyata. Alhamdulillah. Brak! Baru saja merasakan ketenangan, kini jantungnya sudah harus cepat-cepat mempompa darah. Dua perempuan yang sangat ia kenali datang dari sebalik pintu. Ada satu hal yang membuat Khadijah ini terkejut. Cut, kenapa kamu nangis? Wajahnya yang sudah terlihat merah dengan mata bengkak itu menatap lambat-lambat ke arah temannya. Tidak memberi jawaban, ia malah berlari ke atas kasur dan menenggelamkan wajahnya di balik bantal. Khadijah beralih menatap Oci yang masih berdiri, meminta jawaban. Namun yang didapatinya hanya tatapan sinis seolah sangat membencinya. Karena itu, Khadijah lebih memilih untuk menghampiri Cut, berniat menenangkannya. Jangan ada yang dekati aku. Aku butuh waktu sendiri, ucap Cut tanpa menoleh sedikit pun pada Khadijah.
Baiklah, semoga tidak terjadi hal buruk padamu ya Cut. Khadijah berjalan ke tempat tidurnya untuk membereskan kasur dan selimut yang acak-acakan. Tangannya yang mulai sibuk harus kembali kaku saat melihat banyak darah berceceran di sana. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini darah haidku keluar banyak terus? Sementara itu ada satu senyuman aneh yang tersungging di mulut Oci dengan tatapan tidak terartikan. Cut, aku mau sholat subuh ke masjid. Kamu mau ikut apa enggak? Pak Haji, Umi, Dija mohon izin untuk pulang sementara waktu karena bunda lagi sakit, ucap Khadijah yang langsung diangguki oleh Pak Haji dan istrinya. Silakan Dija. Maaf dari pihak pondok tidak bisa memberi apapun selain doa. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Kalau begitu kami pamit ya. Timbal Hendra, ayah Khadijah. Sekitar pukul 8 pagi, ayah Khadijah menjemput sang anak di pondok dan meminta izin pulang pada pihak pondok. Setelah mendengar perizinan dari Pak Haji, mereka pun bergegas menuju mobil pribadi. Namun setelah keluar dari rumah Pak Haji, Khadijah melihat satu temannya sedang menatap tidak suka padanya. Meski begitu, Khadijah tetap menghampirinya. Aku pamit pulang dulu ya Ci. Dasar teman gak tahu diri. Sana pulang. Kalau bisa jangan balik lagi ke sini. Usirnya membuat Khadijah menghela nafas kasar. Baiklah, assalamualaikum. Gadis bergamis warna hijau toska dengan kerudung warna senada itu berjalan menuju mobil dengan rasa kecewa. Sudah, tanya sang ayah. Sudah ya, ayo cepetan pulang. Aku gak sabar mau lihat kondisi bunda. Mobil dilajukan dengan kecepatan sedang menembus jalanan pedesaan yang sedikit becek karena pukul 6 tadi hujan cukup lebat. Pepohonan menjulang tinggi di sisi-sisi jalan. Kadang-kadang terlihat gubuk kecil menyala. Tatapan Khadijah ini lesu. Ia memandangi pepohonan di sepanjang perjalanan. Dijah, astagfirullah, cerit Khadijah saat matanya tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya berbaju putih usang melambai ke arahnya di sisi jalan itu. Wajahnya putih pucat dengan bibir tersenyum getir. Ia mencari sosok itu, melihat ke jalan di belakang, tapi tidak ada. Kenapa Dijah? Nggak apa-apa ayah. Jawabnya bohong agar tidak membuat ayahnya ini khawatir. Ting. Gawai milik Hendra mendapati notifikasi pesan WhatsApp kala itu. Dengan tangan kirinya ia membuka pesan itu. Khadijah turut menunggu apa isi pesan itu. Tiba-tiba saat raut wajah ayahnya berubah antara terkejut dan sedih, laju mobil pun terasa lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa ayah? Kok kayak sedih gitu? Nggak apa-apa, ayah hanya ingin cepat pulang. Beberapa menit berlalu, kini mata Khadijah mendapati pemandangan yang jauh berbeda. Mobil-mobil berjalan menyusuri arusnya masing-masing. Bangunan tinggi menjulang memadati kota. Ya, dia sudah sampai di kota tempat lahirnya. 10 menit ban mobil yang mereka tumpangi berjalan di atas aspal. Akhirnya Khadijah bisa melihat gang masuk menuju rumah. Kamu duluan aja nak, ayah mau memarkirkan mobil dulu. Tapi ayah, kok kita pulangnya ke rumah sih? Bunda kan lagi dirawat di rumah sakit, protes Khadijah. Bunda sudah pulang, cepat temui bundamu. Oh, oke. Seusai menutup pintu mobil, Khadijah berjalan cepat di gang menuju rumahnya. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat banyak orang menggerubungi rumahnya. Sejenak Khadijah ini bingung, tapi kebingungan itu cepat sirna saat melihat bendera kuning terpajang di pagar rumahnya. Ia berlari begitu cepat sampai menabrak beberapa orang. Tangisannya pecah saat melihat wanita parubaya yang sangat Khadijah sayangi sudah terbaring ditutupi kain putih, dikelilingi para tetangga membacakan Quran surat Yasin. Bunda! Gadis itu merengkuh tubuh sang bunda dengan derai air mata. Pilu hatinya bak disayat ribuan pisau. Rasa bersalahnya kembali memuncak saat teringat kebohongannya malam itu. Bunda, bangun, jangan gini bunda, dijagakan bunda. Tangannya mengguncang kuat mayat wanita kaku itu. Semua orang yang menyaksikan terus menangis, merasakan pilu di hatinya.
Bunda, maafin Dija. Dija janji gak akan bohongin Bunda lagi, asalkan Bunda bangun sekarang. Seorang pria jangkung menghampiri anaknya. Bundamu itu sudah pulang, nak? Enggak, Ayah. Bunda harus bangun. Dija mau ngobrol sama Bunda. Brak! Tubuh gadis itu ambruk di pangkuan sang ayah. Bingkai foto itu tertata rapi seolah tinggal tulang belulang yang dagingnya ini habis dikikis waktu. Tangan gadis berkerudung putih pelan-pelan menyentuh dan juga memeluknya, bersamaan dengan memori yang berputar begitu saja, mengulang kebersamaan yang pernah terjalin di keluarganya. Bunda, maafin Dija, lirihnya untuk kesekian kali. Dia menunduk, menatap lamat-lamat wajah sang bunda yang telah tiada. Rasa sesal yang membeludak kian berubah menjadi amarah besar terhadap temannya di pondok yang menyebabkan ia berbohong. Semua ini terjadi karena salah dia. Aku gak akan memaafkannya. Gumamnya penuh penekanan. Nak, ayo berangkat, keburu siang. Ayah, boleh gak semalam lagi Dija nginep di rumah? Soalnya masih kangen Bunda. Ayahnya menghela nafas kasar. Gak bisa Dija, lagian nanti kamu kan di rumah sendiri. Ayah bakal jarang ada di rumah karena bekerja. Kamu doain Bunda aja ya. Khadijah paling tidak bisa membantah ucapan ayahnya. Maka dia putuskan untuk menurut saja. Baiklah, ayo. Sementara di sisi bumi yang lain, ada dua perempuan yang tengah berlarut dalam keheningan malam. Memejam sesaat sesekali, angin menyapu wajah masing-masing, lalu membuka mata dengan sorot keputusasaan. Teras depan lantai 2 kobong Anissa terlihat sepi dengan pencahayaan minim. Dua pasang mata menatap lamat-lamat ke arah lapangan yang menyuguhkan beberapa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang silih berganti berdatangan. Kini, pondok Ima Surga hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Deru mesin motor kembali terdengar untuk yang terakhir kalinya, saling bersautan dengan suara katak di persawahan. Mereka udah dijemput keluarganya dan ninggalin tempat ini, ucap Cut sebelum kembali terdiam. Angin kembali berhembus kasar, membuat ujung kerudung Cut sedikit mengapung. Ci? Iya. Perempuan yang dipanggil pun menoleh. Sebaiknya kamu juga pulang aja. Oci cukup terkesiap ketika mendengarnya. Kamu ngusir aku? Enggak kok, aku cuma gak mau ngerepotin kamu terus, timbalnya dengan tenang. Ngomong apa sih kamu? Mau aku tampar lagi? Kamu kan masih punya keluarga, sedangkan aku gak ada. Biarin aku ngabisin waktu di sini sendiri. Udah cukup kok jadi beban orang lain. Cut, stop. Sosor Oci. Aku capek sih. Kalau capek istirahat aja dulu, jangan menyerah. Gak ada yang bisa diperjuangin lagi di hidup aku. Cut menghela nafas panjang. Ada sesak yang jelas terlihat dari sorot matanya. Oci kemudian memposisikan dirinya agar berhadapan tepat dengan tubuh mungil Cut. Di dalam diri kamu ada anak yang harus kamu rawat. Aku gak yakin bisa rawat anak ini. Kamu pasti bisa. Kadang aku selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa dia tidak mau jemput aku lebih dulu, biar gak terus-terusan jadi beban orang lain. Toh aku hidup buat apa? Orang tuaku bahkan tidak ngarepin aku hidup. Cut, Ci, aku hidup di atas sebuah kesalahan. Ibu kandung aku sendiri bahkan membenci aku sejak sebelum lahir. Dia selalu ingin aku mati. Tapi kenapa aku malah hidup sampai segede ini? Kamu harus tetap bersyukur, Cut. Oci memegangi tangan Cut, berusaha menyalurkan kekuatan. Namun, teman di depannya malah melepas dan juga berbalik badan. Ci, aku capek. Aku capek harus terus ikut tertawa setelah orang-orang mentertawakanku. Saat SD, aku selalu diejek, anak haram, anak haram. Ayahnya gak jelas siapa. Saat SMP, selalu dibully, tapi keadaan terus memaksaku untuk tertawa. Dia menjeda ucapannya. Sekarang bahkan aku harus mentertawai kehidupanku sendiri. Tanpa disadari, air mata menetes perlahan, membuat Cut ini refleks menundukkan kepalanya. Seketika Oci berjalan ke hadapannya
menangkup dagu teman di depannya. Cut, udah dong, kan ada aku yang masih sayang sama kamu. Kamu udah kuanggap sebagai adik sendiri. Setelah kamu pulang dari sini, kamu akan melepasku dan gak akan menganggap aku lagi. Ia mulai terisak. Enggak gitu, tapi aku bersyukur kok Bunda mau ngebuang aku di sini. Awalnya aku seneng banget karena di pondok ini aku gak pernah ngerasain dihina lagi. Tapi aku selalu bingung, kenapa santri lain selalu dicenguk keluarganya, sedangkan aku enggak. Aku tanya sama Pak Haji dan dia bilang Bunda menitipkan aku padanya selamanya. Jadi pantas saja Pak Haji ngelakuin itu ke aku, supaya adil. Aku kan gak pernah bayar SPP, makan juga cuma numpang. Jadi ya wajar kalau Pak Haji. Cut, udah dengerin aku. Jangan pernah ngerasa sendiri. Aku bakalan tetap ada untuk kamu selama kamu butuh aku. Ya udah, aku gak butuh kamu lagi, supaya kamu tinggalin aku. Cut, sadar, masih ada aku sama Allah. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Cut kemudian memalingkan pandangannya. Gak tahu harus bagaimana lagi ke depannya. Aku cuma mau tenang. Aku udah cukup capek dan udah cukup ngerasain pahitnya dunia. Aku capek. Ci, aku mau pulang. Mendengar hal itu benar-benar membuat Oci merasa iba. Ia pun memeluk Cut untuk menenangkan. Cut, please, jangan ngomong gitu. Aku gak suka. Kalau kamu ngomong kayak gitu lagi, tanganku suka gatel buat nampar kamu. Tampar aja. Kalau bisa tampar yang keras, biar mati sekalian. Plak. Tamparan itu benar terjadi. Oci sudah sangat gemas dengan temannya yang satu ini. Cut terkejut atas tamparan itu. Ia menatap mata Oci. Apa lihat-lihat? Mau ditampar lagi kamu? Bukannya lari, Cut malah bersembunyi di balik pelukan Oci. Ci, jangan tinggalin aku ya. Aku bakalan ninggalin kamu kalau kamu ngomong kayak tadi lagi. Ya udah, maaf. Aku gak bisa tidur tenang sebelum kamu tampar aku. Kamu mau aku tampar lagi? Enggak. Untuk sekarang gak mau. Nanti pipiku merah kayak tomat. Mampus lah. Cut melepas pelukannya. Ya udah, yuk tidur. Selamat malam. Aku sayang kamu juga, Oci cantik. Cici tahu gak Cut? Jangan kayak gitulah. Derap langkah kaki Khadijah terdengar di telinganya sendiri. Selepas berpamitan pada sang ayah, ia berjalan seorang diri di sepanjang anak tangga menuju kobong Anissa. Malam ini, sekitar pukul 10 malam, kantuk benar-benar telah menjalar di seisi ruang matanya, membuat gadis itu berjalan sedikit tertatih karena sembari menggendong tas besar. Terlalu memaksakan kakinya untuk terus melangkah. Akhirnya ia pun terkilir karena salah injak. Khadijah sontak mengadu. Malam-malam begini tentu saja suasana jauh dari kata ramai. Bahkan suaranya terdengar memantul. Aduh, ini kaki kenapa gak bisa diajak kompromi sih? Mana tas ini berat banget lagi. Rintihnya sembari mendudukkan dirinya di atas anak tangga. Kini, ia berada di tengah-tengah, jauh dari bawah dan masih jauh juga untuk sampai ke atas. Tangan kanannya berpegangan pada besi di samping tangga itu, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk sedikit memijat pergelangan kakinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Entah mengapa ia merasa sedang diawasi dari atas. Khadijah ingin menoleh dan juga mencari tahu, tapi tubuhnya seolah kaku. Bulu kutupnya tiba-tiba meremang. Astagfirullah. Refleks gadis itu menjerit kecil saat mendengar suara benda jatuh. Seketika ia menoleh ke belakang dan seperti dugaannya, di sana tidak ada benda yang benar-benar jatuh, juga tidak ada seseorang. Khadijah pikir itu kucing. Ia kembali memijat kakinya. Belum juga kakinya terasa lebih baik, ia sudah harus kembali menenangkan jantungnya. Semenjak bertemu dengan sosok penjilat darah haid itu, dirinya sering merasa parno karena bagaimanapun dia hanya manusia biasa. Dalam posisi yang sama, Khadijah ini memicingkan matanya ke kanan.
Ia benar-benar merasa sedang diawasi dari balik pagar besi yang tidak terlalu rapat. Tangan kanan yang semula berpegangan di sana, ia tarik. Ekspektasinya ini tentang sosok-sosok mistis terus menghantui pikirannya. Dengan mata terpejam, ia membatin. Astagfirullah, tenang Dija, di sini gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, akhirnya Khadijah ini memutuskan untuk segera beranjak dan istirahat. Ia mencoba berdiri meski tubuhnya seolah tertekan oleh tas gendong yang besar. Khadijah merasa sangat beruntung karena tidak ada gangguan selama ia mencoba untuk berdiri. Ia melangkahkan kaki kanannya yang cukup membaik. Lalu ia mencoba melangkahkan kaki kiri tapi tidak bisa. Matanya membelalak saat kulit kakinya ini terasa disentuh oleh tangan yang begitu dingin. Jantungnya sudah tidak bisa dikontrol. Hidungnya kembang-kempis saat udara terasa berdesakan ingin keluar masuk. Gadis itu menoleh ke belakang secara perlahan. "Hei, apa kabar?" Hihihi. Saut sesosok wanita berparas hancur sembari menampilkan giginya yang membusuk. Memanfaatkan tenaga yang tersisa, Khadijah menggelengkan kepalanya dengan kuat-kuat dengan mata penuh ketakutan. "Enggak, aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Aku di sini hanya ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar. Aku juga nggak akan ganggu kamu." Hihihi. Tapi aku di sini juga sedang menjalankan tugasku. "Hei gadis, mari ke sini." Cekikikannya itu membuat Khadijah benar-benar sangat takut. Satu bulir air mata tanpa sadar menetes dengan sendirinya. Tangan wanita yang dipenuhi kuku panjang hitam itu memegang erat pergelangan kaki kirinya Khadijah. Dia merasa kesulitan untuk melawannya. Mulutnya yang dipenuhi dengan nanah itu sedikit terbuka, lalu serangkaian licik keluar begitu saja. "Kenapa takut? Aku hanya ingin darah kotormu itu, tidak ingin apa-apa." "Enggak, aku gak mau." Hilang kendali, Khadijah menendang kuat ke sembarang arah, hampir saja mengenai kepala wanita penjilat itu. Seolah tertantang, tarikan tangan wanita itu menguat. Kukunya yang panjang menggores kulit kaki Khadijah. Gadis itu meringis. Dalam posisi tengkurap, kedua tangannya memegangi batang pagar besi, lalu kemudian menarik tubuhnya ke atas. Namun, tangannya ini kalah besar. Pegangannya terlepas karena kini kedua kaki Khadijah ditarik sekaligus ke arah bawah, membuat tubuhnya yang kecil terseret ke bawah. Dagunya terbentur keras di atas anak tangga setiap kali tubuhnya diseret semakin ke bawah. Mulutnya yang sedari tadi berusaha bungkam karena takut mengganggu orang lain, kini menjerit dengan kencang. "Tolong, tolong, siapa saja, tolong aku." Jeritan itu terdengar pilu disertai dengan rintihan rasa sakit di kakinya. "Hihihi, tidak akan ada yang menolongmu, Khadijah," ucapnya mengejek sembari terus menarik kaki Khadijah ke bawah. "Ah, tolong aku." Kakinya terasa sangat perih sekali saat kuku panjang wanita itu terus menggores, bahkan menancapkannya ke dalam kulit kaki. Darah terlihat jelas di sana. Melihat itu semua, rasa takutnya kini bercampur dengan emosi. Dengan mengandalkan sisa-sisa kekuatannya, Khadijah membalikkan badannya menjadi telentang. Ditariknya tas gendong dan dilempar tepat mengenai wajah wanita buruk rupa itu. Seketika kakinya ini terbebas. Ia segera bangun dan juga berlari. Namun, nyatanya tidak semudah itu. Entah bagaimana caranya, tubuh Khadijah ini terbentur ke tembok dan terperangkap oleh kedua tangan wanita penjilat itu. Tatapan mata mereka bertemu yang hanya berjarak sekitar 2 cm. Deparan jantung Khadijah tidak bisa dikendalikan. Wanita yang dengan paras menjijikan itu terdiam memandangi wajah Khadijah yang sudah berkeringat. "Cuy," tiba-tiba saja wanita itu meludahi wajah Khadijah. "Mau lari kemana kamu?" bisiknya. Gadis yang diludahinya seketika terpejam. Ia benar-benar tidak bisa memandang sosok di depannya. Buak! Dalam pandangan hitamnya, Khadijah menebak-nebak apa yang terjadi. Ia belum bisa membuka mata.
dirinya sudah merasakan jika hal buruk telah terjadi kepadanya. Sadar kamu? Suara khas itu sontak membuat Khadijah membuka mata. Alhamdulillah, Pak Haji. Ia merengkuh punggung tangan seorang pria yang rambutnya sudah memutih, lalu kemudian menyalaminya. Nanti lagi jangan takut sama mereka ya, Khadijah. Justru jika kamu takut, jin-jin itu akan merasa lebih kuat daripada kamu, tegurnya lembut. Astagfirullahaladzim. Khadijah baru sadar, Pak Haji, karena tadi terbawa emosi juga. Terima kasih sudah mengingatkan. Sudah ya, silakan istirahat. Baik Pak Haji. Assalamualaikum. Khadijah kemudian berlalu ke dalam kobong Anissa yang kini terlihat seperti ruangan kosong. Hanya ada 3 lemari di pojok kiri bersama 2 orang temannya yang sudah terbaring. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.